Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di kesempatan yang mulia ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atal masjid liyata'allam al-khaira au yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah." Siapa yang mendatangi masjid untuk mengajarkan atau mempelajari kebaikan, maka dia itu seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, "Man goda ilal masjid la yuridu illa an yata'allamal khairan au yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh." Siapa yang menuju masjid tidak ada tujuan lain kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala haji dengan sempurna. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar ketika Allah mudahkan kita mendatangi rumah Allah untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah dan beragama kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita mempelajari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muslim, tapi tidak keseluruhan dari kitab beliau, ya, akan tetapi hanya bagian dari suatu bab atau suatu kitab atau kumpulan pembahasan di dalam kitab beliau yang berisi pembahasan tentang masalah fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, ya. Jadi tentunya sudah masyhur ya bagi kita sekalian, Al-Imam Muslim ibn Hajjaj Abul Husain An-Naisabur. Beliau adalah salah satu ulama ya yang hidup di abad 3 Hijriah yang mengumpulkan hadis Nabi SAW dan hanya mengumpulkan dari apa yang sahih dari hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kita tidak berbicara panjang lebar tentang biografi beliau, bisa dicari sendiri insyaallah taala, dan saya kira ma'ruf nama beliau Al-Imam Muslim dengan kitab sahihnya sebagai kitab hadis yang tersahih setelah kitab Sahih Al-Bukhari, ya, kitab Sahih Al-Bukhari. Walhal yang menjadi konsentrasi dan fokus kita adalah pelajaran dari bagian kitab ini, yaitu Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, ya, suatu kumpulan hadis-hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang berisi tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, ya, tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Syarah daripada hadis-hadis dan penjelasan tentang masalah ini kita ambil dari muhadharah yang yang diberikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullahu taala, yang kemudian dibukukan, ya, untuk kita
sampaikan kepada umat ini secara umum karena besarnya manfaat insyaallah taala tentang permasalahan ini untuk kita sebagai generasi akhir zaman yang di zaman kita tentunya fitnah dan tanda-tanda hari kiamat lebih banyak lagi kita alami, kita dapatkan, yang tentunya sangat perlu untuk kita bisa mengetahui bagaimana petunjuk agama ini, petunjuk Nabi yang mulia alaihi wasallam, mensikapi apa yang kita alami dari apa yang pernah Rasulullah SAW peringatkan, kejadian-kejadian yang akan terjadi menjelang yaumul qiyamah, ya, sebagai tanda-tanda akan kepastian atau dekatnya hari kiamat, dan pastinya hari kiamat itu akan terjadi. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, sedikit pengenalan secara umum, ya, tentang apa yang akan menjadi pembahasan kita, ya, dan apa yang menjadi sumber rujukannya, ya, dan syarah siapa yang akan kita bawakan dari penjelasan pelajaran kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita akan menjelaskan muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili terkait dengan pembahasan permasalahan fitnah dan tanda-tanda hari kiamat ini. Saya akan sebutkan secara umum ringkasannya dari apa-apa yang perlu untuk kita pahami sebagai bekal dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Baik hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala di muqaddimahnya setelah memuji Allah, bersalawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menegaskan kepada kita sekalian keutamaan dari berada di rumah Allah, berkumpul untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat besar sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberi pelajaran buat kita sekalian untuk semangat, memberi pelajaran buat kita sekalian untuk bangga, ya, merasa bangga, bukan menyombongkan diri, tapi bangga akan nikmat ini. Allah memilih kita dan memudahkan kita, sedangkan mungkin banyak orang lain yang memiliki kesempatan yang sama tapi tidak Allah mudahkan untuk bisa mempelajari agama Allah yang mulia ini. Maka hargai nikmat Allah tersebut, akui, hargai, dan syukuri. Semoga dengan kita melakukan itu semua, Allah menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, ya. Banyak di antara kita, di antara yang menyebabkan lemah semangatnya, lemah konsistensinya beragama dengan baik kepada Allah, karena tidak merasa dengan beragama itu adalah suatu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dia, Allah mudahkan dan Allah pilih dia, tidak yang lainnya, ya. Karena kurang kita merasakan nikmat tersebut, kurang menghargai nikmat itu, akhirnya timbullah sikap menyepelekan, timbullah sikap kurang menghargai, menyepelekan dan menganggap sepele apa yang menjadi kemudahan yang Allah mudahkan itu. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk jangan ada sikap seperti itu ada pada kita. Karena kalau kita sudah mulai menyepelekan nikmat, maka akhirnya nikmat itu menjadi sesuatu yang di mata kita nggak berharga, kita kurang merespon menghargainya, dan lama-kelamaan kita akan menjauhi dan meninggalkannya. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan kepada kita sekalian suatu petunjuk kalau nikmat itu dihargai, agar kita lebih memiliki
rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Rasulullah SAW, lihatlah dalam masalah dunia, orang yang ada di bawah kalian, bukan orang yang ada di atas kalian. Karena itu lebih bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Yang jadi pelajaran buat kita dari hadis ini, bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita sekalian sikap meremehkan nikmat bukan sesuatu yang terpuji. Sehingga Nabi memberi petunjuk dalam masalah dunia, diantaranya lihat yang bawah, jangan lihat yang atas. Karena meremehkan nikmat itu nggak terpuji. Ya. Banyak keburukan, kejelekan, kesesatan itu diawali dari meremehkan nikmat yang ada. Seorang meremehkan nikmat keislaman yang ada pada dia. Seolah-olah keislaman yang ada padanya itu bukan sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang bernilai. Akhirnya dia nggak bersemangat untuk mendalami. Dia nggak bersemangat untuk serius. Dia nggak bersemangat untuk bersungguh-sungguh untuk nikmat keislamannya ini. Akhirnya dia berislam hanya dengan status, tapi tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengamalkan keislamannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang nikmat itu jadi lenyap dari diri kita, diawali sikap tidak menghargai nikmat itu. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah ini menjelaskan di awal, ya, bagaimana ini adalah suatu kenikmatan ketika Allah mudahkan kita berada di rumah Allah, mempelajari agama Allah yang mulia. Ini adalah suatu kenikmatan yang perlu untuk kita sadari, ya, dan hargai nikmat ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan sikap seperti itu bisa menjaga nikmat itu untuk tetap terus berada pada kita, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, beliau juga menjelaskan bahwasanya yang menjadi pelajaran kita adalah suatu bagian dari isi kitab Sahih Muslim, yaitu kitab, ya, kitab itu secara bahasa maknanya adalah kumpulan sesuatu yang terkumpul dan sesuatu yang dikumpulkan dalam suatu pembahasan atau dalam suatu catatan, itu namanya kitab, ya. Nah, kitab Sahih Muslim di dalamnya ada suatu pembahasan, apa namanya, bab, ya, atau kita bisa sebutkan bab atau kumpulan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim berkait dengan fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, ya. Nah, Syekh Sulaiman Ruhaili menjelaskan ini yang akan menjadi pelajaran kita. Kemudian beliau menjelaskan kenapa kita penting untuk mempelajari masalah ini, ya. Kenapa kita penting untuk mempelajari masalah ini tentang masalah fitnah dan tanda-tanda hari kiamat? Ada beberapa alasan. Di antara alasannya yang pertama, contoh dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tentunya sebelum contoh dari para sahabat, Rasulullah SAW yang mendahului beragama dengan memberi perhatian kepada fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, ya. Karena fitnah yang akan menimpa, yang akan datang, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hal-hal yang akan terjadi menjelang yaumul qiyamah disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ketika ini disebutkan, berarti ini memiliki kepentingan untuk diketahui, untuk dipahami oleh umat ini. Maka Rasulullah SAW yang mendahului kita mencontohkan kepada kita sekalian untuk memberi perhatian terhadap masalah ini, masalah fitnah dan asyratus sa'ah. Yang kedua, pentingnya mempelajari hal ini. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mencontohkan kepada kita bagaimana mereka orang yang paling antusias terhadap agama, paling mendalam pemahaman terhadap agama ini setelah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ternyata mereka juga memiliki perhatian khusus tentang masalah fitnah
dan tanda-tanda hari kiamat ini. Sampai Umar radhiyallahu taala an pernah bertanya khusus tentang fitnah yang menimpa umat ini kepada Hudzaifah bin Yaman. Sebagai seorang sahabat yang memang memiliki keistimewaan yang Rasulullah SAW menjelaskan kepada beliau secara khusus tentang masalah fitnah ini yang akan menimpa umat ini. Makanya Hudzaifah bin Yaman diberi julukan Sahibus Sirri Rasulullah SAW, sahabat yang memegang rahasia Nabi yang mulia alaihi wasallam. Karena banyak perkara-perkara rahasia yang diberitahukan kepada Hudzaifah bin Yaman, terutama tentang perkara-perkara yang kalau dibeberkan begitu saja kepada umat ini dikhawatirkan menimbulkan guncangan. Dan Hudzaifah bin Yaman juga sangat fokus terhadap fitnah dan tanda-tanda hari kiamat yang bakal menimpa umat ini. Hudzaifah bin Yaman diberitahukan oleh Nabi SAW siapa orang munafik pada zaman Rasulullah SAW yang tidak diberitahukan kepada yang lainnya. Tentu ada alasan tersendiri dan kita tidak bicarakan itu. Walhal Umar beliau bertanya kepada Hudzaifah tentang masalah fitnah yang menimpa umat ini. Apakah fitnah itu sudah terbuka pintunya? Ya, atau masih tertutup? Dan kalau terbuka juga, apakah terbukanya nanti adalah dihancurkan atau memang dibuka, bukan didobrak? Ditanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Berarti Umar menanyakan hal ini, memahami pentingnya hal ini, sehingga dia bertanya kepada Hudzaifah secara khusus tentang masalah ini. Ya, maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini diantara dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian bagaimana para sahabat memiliki kepentingan atau sangat memperhatikan tentang masalah ini, ya, yaitu tentang masalah fitnah dan asyratus sa'ah. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang akan terjadi, fitnah yang akan menimpa umat ini dan seterusnya, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga di antara alasan kenapa kita penting membahas masalah ini, masalah fitnah dan asyratus sa'ah, ya, yaitu agar kita punya persiapan, mempersiapkan diri untuk apa yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita, di mana Rasulullah SAW adalah orang yang sangat ingin kebaikan buat umatnya, bukan hanya umat yang hidup pada zamannya, bahkan yang datang kemudian nanti. Ya, Nabi SAW sangat memberikan perhatian, dan di antara bentuk perhatian itu adalah bahaya-bahaya yang bakal menimpa orang-orang yang datang selanjutnya yang diberitakan oleh Nabi SAW, dan itu adalah fitnah. Maka penting untuk kita kenali hal tersebut, untuk kita punya persiapan. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi, wa man la ya'rifi syarra minan nasi yaqa fi." Aku kenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi aku kenal keburukan untuk bisa menghindarinya. Barang siapa, dan banyak di antara manusia yang tidak mengenal keburukan, akhirnya mereka tenggelam dalam keburukan itu. Bahkan banyak tenggelam dalam keburukan dalam keadaan dia nggak sadar dan nggak tahu kalau itu keburukan. Ini adalah perkataan seorang penyair, tapi maknanya benar. Betapa banyak keburukan itu ketika tidak diketahui. Banyak orang terjerumus ke dalam keburukan itu dalam keadaan nggak sadar, atau dia nggak punya persiapan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, fitnah dan tanda-tanda hari kiamat itu banyak ternyata yang akan terjadi. Yang akan terjadi itu adalah ujian-ujian. Ya,
ujian-ujian, pukulan yang menghantam umat ini, baik yang sifatnya kepada pribadi di antara mereka atau secara umum keberagamaan umumnya kaum muslimin. Ketika kita mengetahui apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi yang mulia SAW, ini yang akan terjadi, ini yang akan berlangsung, ini yang akan kalian alami, tentu kita akan lebih memiliki persiapan. Terlebih lagi Rasulullah SAW bukan hanya mengabarkan apa yang akan terjadi, beliau SAW menjelaskan petunjuk apa yang harus menjadi sikap kita ketika keadaan itu kita alami. Kemudian yang selanjutnya, di antara pentingnya kita membahas masalah fitnah dan asyratus sa'ah ini juga, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, karena kita generasi akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, bu'ithu wa sa'ah kahatain, aku dan hari kiamat diutus kayak gini nih. Jadi Nabi dan hari kiamat sangat dekat. Waktu diutusnya Rasulullah dengan tegaknya yaumul kiamat sangat dekat. Maka bagaimana dengan kita yang hidup 15 abad atau 16 abad setelah beliau alaihissalam? Pastinya lebih dekat lagi. Maka hendaklah kita sadari, kita ini adalah generasi akhir zaman yang lebih dekat lagi dengan hari kiamat. Maka kita punya kepentingan khusus untuk mengetahui apa yang akan kita alami di dalam beragama ini, sehingga kita bisa selamat dan merealisasikan apa yang Allah perintahkan buat kita sekalian, hidup dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Muslim. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena ternyata di antara fitnah itu yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, saking banyak dan beratnya fitnah, ada orang-orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada yang malamnya beriman, paginya sudah kafir. Karena saking deras dan beratnya hantaman fitnah itu yang menghantam keberagamaan seseorang. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang fitnah ini, yang kita perhatikan, yang menjadi perhatian kita adalah terkait keberagamaan kita. Karena seorang muslim ini yang menjadi kepentingan dia, bagaimana dia beragama, membawa agamanya, bersikap dalam beragama, mati di dalam beragama ini. Itu yang menjadi kepentingan kita, ya. Maka ketika berbicara tentang fitnah ini, kepentingan kita adalah pemeliharaan, penjagaan kepada diri kita dalam beragama yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara beberapa alasannya, ya. Kemudian Syekh Sulaiman Ruhaili menjelaskan, fama ahwajuna ila anna arif hadiyan nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi ta'amul ma'al fitan. Maka dengan sebab-sebab itu semua menunjukkan kita sekalian betapa kita butuh untuk mengenal petunjuk Rasulullah SAW dalam mensikapi setiap kejadian, keadaan, fitnah yang berkemungkinan besar kita mengalaminya. Ya, wallahi la salamata lil afrad wala lil mujtama'at minal fitan illa bisuluki haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, nggak akan ada yang selamat, baik pribadi atau masyarakat, dari fitnah yang akan mereka dapatkan, lalui, alami dalam hidup ini, kecuali dengan mengikuti petunjuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada apa yang menjadi petunjuk beliau yang beliau telah jelaskan kepada kita sekalian dalam setiap kejadian keadaan yang akan kita alami. Ya. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara maksud dan tujuan Allah mengutus Rasulnya kepada kita sekalian adalah untuk ini.
untuk menunjukkan jalan keselamatan sehingga kita sampai kepada akhir hayat kita dengan selamat, menghadap Allah dengan keselamatan, selamat keberagaman kita untuk kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Kita bisa melalui dunia yang menjadi tempat ujian ini dengan selamat. Maka di antara maksud dan tujuan diutusnya Rasul kepada kita sekalian menunjukkan jalan keselamatan itu. Maka rugi kalau kita melewati, meremehkan apa yang menjadi petunjuk Nabi yang diutus kepada kita sekalian, yang pastinya datang dengan petunjuk yang lebih menyelamatkan, mendatangkan kebaikan, maslahat bagi kita sekalian di dunia dan di akhirat. Karena beliau alaihissalam lebih sayang kepada diri kita, kepada umat ini, melebihi sayangnya umat kepada diri mereka sendiri. Ya, itu Nabi kita yang mulia alaihissalam. Dan umumnya seluruh para nabi dan rasul, begitulah keadaan mereka kepada umat mereka, sangat menyayanginya. Apalagi Allah SWT telah menegaskan tentang beliau alaihissalam di dalam kitabnya, apa yang menjadi sifat beliau, bil mu'minina raufur rahim. Dia Muhammad terhadap orang-orang beriman sangat penyantun lagi sangat sayang. Maka nggak mungkin Rasulullah SAW meninggalkan umatnya begitu saja, berada dalam kebimbangan tanpa petunjuk untuk bahaya yang akan mereka hadapi. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian beliau menjelaskan, insya Allah kata Syekh Sulaiman, kita akan membahas tentang masalah ini yang diambil dari kitab Sahih Muslim dalam bab ini, ya, Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah. Wa nabda musta'inan billah fi qiraati ma yata'allaq bihadzal kitab. Maka kita akan mulai dengan memohon pertolongan kepada Allah, membaca, mempelajari apa yang terkait dengan kitab ini. Kemudian beliau mengatakan, yaqulul Imam An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi. Masalah, kenapa berkata Al-Imam Nawawi? Bukankah yang kita bahas kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim? Tapi kenapa beliau mengatakan berkata Al-Imam Nawawi? Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kitab Sahih Muslim ditulis oleh Al-Imam Muslim tanpa ada judul, tanpa diklasifikasikan bab-babnya. Tapi beliau memang membuat urutan hadis-hadis itu sesuai dengan masing-masing permasalahan, masing-masing tema. Tentang sholat, maka yang disebutkan tentang sholat. Tentang zakat, maka yang dibawakan tentang zakat. Tapi beliau tidak membuat judulnya. Berbeda dengan Al-Imam Al-Bukhari. Beliau membuat judul, di mana dari judul itu penamaan atau penempatan judul itu termasuk bagian dari fikih Al-Imam Bukhari, pemahaman dari saripati hadis tersebut. Al-Imam Muslim tidak buat judul dalam hadis yang beliau bawakan dalam kitabnya. Al-Imam Nawawi lah yang mengklasifikasikannya. Oh, ini bab berkait dengan masalah sholat, bab sholat tentang ini tentang itu. Ini kitab tentang toharoh misalnya, ini tentang saum misalnya. Termasuk adalah fitan wa asratus sa'ah. Itu adalah klasifikasi yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi, ya, rahimahullahu ta'ala. Dan begitu para ulama, mereka saling mendukung, ya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga manfaat lebih banyak lagi bagi umat ini. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata Imam Nawawi, Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah, kumpulan hadis-hadis berkait dengan masalah fitnah dan Asratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan fitnah yang dari tadi kita sebutkan? Ya, apa yang dimaksud dengan fitnah? Hadirin yang dimuliakan Allah, fitan jamak atau bentuk kata plural
dari kata fitnah. Ya, jamaknya itu fitan. Kata tunggalnya fitnah. Ya. Dan fitnah, ya, atau kata fitnah dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna penunjukan tergantung penggunaan. Ya. Apa permasalahan yang dibicarakan, maka kata fitnah itu menunjukkan kepada makna tersebut. Kata fitnah secara bahasa bisa bermakna azab. Allah berfirman kepada orang kafirin ketika disiksa dalam neraka, "Dzuqu fitnatakum." Rasakan fitnah kalian. Ini rasakan siksa buat kalian itu. Di antara makna fitnah adalah siksaan. Ya. Di antara makna fitnah juga adalah al-hurub, peperangan, chaos, kekacauan, fitnah. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentu nanti ada babnya tersendiri tentang masalah fitnah itu adalah peperangan, termasuk diantaranya adalah peperangan yang terjadi di antara umat ini. Ya. Kemudian diantara makna fitnah juga adalah kufur. Ya. Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sini dalam firman Allah surat Al-Baqarah itu bukan maknanya seperti yang dipahami oleh banyak orang kita. Orang Indonesia memahami fitnah itu artinya apa? Tuduhan. Ya kan? Lo jangan suka fitnah lo. Maksudnya apa? Nuduh tanpa bukti. Itu makna orang Indonesia itu. Terus ada slogan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Membawakan ayat itu sangat tidak tepat. Karena ayat di dalam surah Al-Baqarah ketika menjelaskan fitnah lebih berat, asyad, lebih buruk daripada membunuh, maksudnya adalah kekufuran. Karena ayat itu sedang menjelaskan tentang apa yang ada pada orang-orang musyrikin yang mencela Nabi yang mulia alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW memerangi mereka di bulan haram, di bulan haji, di bulan haram. Nabi memerangi mereka di tanah haram. Ya, maka kalaupun benar tuduhan mereka, Allah bela Nabinya Muhammad SAW. Ini kalaupun benar tuduhan mereka kepada Nabi, kenapa bisa mereka merendahkan Rasulullah yang menurut mata mereka berbuat salah? Mereka lupa diri. Mereka itu punya dan berada dalam kesalahan yang lebih jelek dari yang mereka tuduhkan kepada Nabi SAW. Yaitu apa? Kekufuran. Mereka kufur di bulan haram. Mereka berbuat syirik di tanah haram. Mana yang lebih jelek? Yang dilakukan Rasulullah memerangi mereka di tanah dan di bulan haram. Yang lebih jelek perbuatan Nabi SAW yang mereka tuduhkan, kalaupun itu benar, atau kekufuran kesyirikan mereka di bulan dan di tanah haram. Allah bela Nabinya yang mulia SAW. Sehingga Allah katakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini kenapa kalian orang musyrikin, ya bahasa sayanya, nggak ngaca, menuduh Nabi SAW, melecehkan dan menjelekkan beliau. Kalau beliau berbuat salah, melakukan peperangan, ingin membunuh, memerangi di bulan di tanah haram, mereka lupa diri. Mereka yang merusak kesucian tanah haram dan bulan haram dengan kesyirikan dan kekufuran mereka. Tapi orang kita memahaminya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Untung nggak pakai F, pakai P, fitnah. Jadi memang bahasa Indonesia udah itu jadinya. Ya, itu salah makna. Jadi orang kita dalam beragama ada sebagian terserap kata bahasa Arab dipahami dengan makna yang salah.
sehingga akhirnya beragama juga keliru dan salah. Makanya pentingnya kita belajar dan mengenal istilah-istilah dalam agama kita dengan baik dan benar, sehingga nggak tersesat jalan. Contoh yang disalahpahami dari istilah agama kita, fitnah tadi, sehingga tersebar. Lo jangan fitnah, lo fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Terus mendingan lo gue bunuh daripada gue tuduh. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Ya, syirik. Ya, banyak orang-orang kita memahami syirik itu adalah iri. Ya dasar lo emang orang syirik, ya kan? Syirik tanda tak mampu. Iri, padahal syirik dalam istilah agama kita bukan iri. Iri ada lagi, hasad. Tapi orang kita memahami syirik itu iri, sehingga seolah-olah syirik itu ya biasa saja, cuma iri doang. Padahal syirik dosa besar yang paling besar. Nah, salah memahami istilah agama akhirnya melahirkan kekeliruan dalam pemahaman dan beragama. Makanya penting kita untuk belajar. Ya, banyak yang sudah termaktub atau sudah terserap dalam diri kita dari pemahaman terhadap agama yang perlu kita perbaiki. Ya, perlu diperbaiki, perlu diluruskan, perlu disegarkan. Kalaupun memang udah benar, tapi perlu disegarkan. Karena diantara sifat beragama adalah mengulang-ulang. Kita sholat 5 waktu sekarang, besok sholat lagi nggak? Ulang-ulang nggak? Ulang. Baca Al-Fatihah diulang-ulang nggak? Ulang-ulang. Jadi diantara sifat keberagamaan mengulang-ulang. Sehingga kalau ada orang yang sudah merasa tahu suatu permasalahan, nggak ada salahnya, bahkan seharusnya diulang-ulang untuk kembali menyegarkan, sehingga bisa lebih konsisten, lebih mengakar lagi, dan menjaga sampai akhirnya selesai ujian hidupnya dia, mati dalam keadaan Allah ridhoi. Ya, karena yang namanya iman itu kayak pakaian, kalau dia nggak dijaga, nggak dipelihara, bisa lusuh, bisa usang. Kalau nggak disegarkan, nggak dirawat, bisa lusuh, bisa usang. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, likulli amalin syurrah, wa likulli syurratin fatra. Setiap amal ada masa semangat, dan pada masa semangat ada masa-masa futur, menurun, lemah, males. Ya, itu keadaan yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW tentang keberagamaan. Maka beragama itu perlu untuk terus dijaga, diulang-ulang, disegarkan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Walhal, kita lanjutkan. Kata penulis Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, kitab. Jadi makna fitnah ada tadi banyak. Nah, tapi ada pokok dasar dari makna fitnah dalam bahasa Arab. Pokok dasar makna fitnah adalah al-ibtila awimtihan, ujian, cobaan. Itu asal kata dasar makna dari kata fitnah, artinya ujian. Ya, diuji, ya, diuji lah. Ya, orang-orang Arab berkata, fatantu adzahab idza adzabtuha binar. Aku memfitnah emas. Maksudnya emas itu difitnah adalah dibakar. Ya, dilebur biar kotoran-kotorannya terpisah. Jadi keluar yang murni. Ya, ini asal kata dari fitnah. Ya. Karena di antara maksud dan tujuan dari fitnah itu sebagai ujian, sehingga terpisah dan jadi jelas ini yang kotor, ini yang bersih, ini yang murni, ini yang pura-pura, ini yang serius, ini yang jujur, ini yang istiqomah, ini yang malas, jelas. Ya, kita adzan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ini berapa ya? 30. Apa? Komatnya berapa menit? 10 menit ya. Berarti kita 5 menit dan 5 menit lagi pertanyaan insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhal itu maknanya fitnah. Ya, asal kata fitnah itu adalah ujian cobaan. Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Maksudnya apa? Ujian yang Allah uji kalian dengannya. Walhal sebetulnya seluruh kehidupan kita adalah ujian. Seluruh bagian kehidupan kita adalah ujian. Yang ada di sekitar kita adalah ujian. Diri kita termasuk ini adalah ujian. Nanti kita akan sebutkan ya penjelasan bahwasanya kita ini semuanya hidup di dunia adalah diuji, suka atau nggak suka. Ada yang diuji dengan senang, susah, sehat, sakit, anak, harta, rumah, syahwat, syubhat, termasuk diri kita, ya. Dan apa yang ada pada diri kita? Ketaatan, kekufuran, itu juga fitnah, ujian semua. Nanti kita akan ada penjelasannya. Walhal sebelum itu kita mendengar dan ada dalam syariat atau diajarkan oleh Nabi SAW kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berlindung dari fitnah, ya, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Agama kita mengajarkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang nampak atau yang tersembunyi. Sebelum salam, di antara doa yang sebagian para ulama bahkan mengatakan wajib, ya, diajarkan oleh Rasulullah berlindung dari 4 hal. Di antaranya adalah dari fitnah hidup dan mati. Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Walhal intinya telah terdapat petunjuk kita itu diperintahkan, dicontohkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Menunjukkan kepada kita sekalian, penting bagi kita untuk terpelihara, terlindungi dari fitnah.
Jangan ada yang merasa aman dari fitnah. Kita butuh Allah untuk menjaga dan melindungi kita dari fitnah. Syekh Sulaiman Ruhaili kemudian menjelaskan, dan ini menjadi terakhir pembahasan kita pada kesempatan kali ini, apa yang dimaksud permohonan perlindungan dari fitnah. Ketika kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal fitan, apa sih makna permohonan perlindungan dari fitnah? Makna permohonan perlindungan dari fitnah untuk kita pahami, sehingga ketika kita memintanya dengan penghayatan, ada 3 makna dan itu tidak saling bertentangan. Makna dari minta perlindungan dari fitnah yang pertama adalah kita minta agar kita tidak mengalami fitnah. Tidak mengalami fitnah, dijauhi dari fitnah. Seperti misalnya Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah dajjal. Di antara maknanya itu berarti kita meminta agar jangan sampai mendapatkan waktu dajjal itu muncul. Berat kalau dajjal itu muncul. Belum tentu kita menjadi orang yang sabar dan selamat. Kita ngelihat orang tekbal bisa jalan di tembok, semburannya basah, bikin basah gelas, kita udah ketipu. Gimana ngelihat dajjal yang bisa ngidupin orang yang mati, nurunin hujan? Ya, kalau boleh mendingan kita nggak ketemu deh. Ya, musuh jangan dicari. Kalau ada, jangan lari. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu was'alullah al-afiyah wa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan ngarep-ngarep ketemu musuh terus minta selamat, tapi kalau ketemu sabar. Itu kata Nabi SAW. Di antara makna minta perlindungan dari fitnah adalah kita minta agar jangan sampai ketemu, dijauhin dari fitnah-fitnah yang merusak agama kita, merusak akidah kita. Jadi fitnah itu dihindari, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini diantara fikih yang kita nggak pahami. Banyak dari kita fitnah justru dicari, didatengin. Ya, kita nyari-nyari di browsing-browsing, ya, subhat-subhat. Kita debat-debat nggak jelas. Akhirnya yang didebat menyebutkan alasan-alasan dalilnya, kita nggak bisa jawab. Malah kejirat kita malah ke dalam syubhat itu. Sudah kebenaran sudah jelas, kita yakini, nggak perlu kita berbuat demikian yang akhirnya malah menyurutkan dan membuat kita pusing sendiri. Wah, jangan-jangan ini bener ya, dia punya alasan juga begitu. Fitnah tuh jangan dicari, kalau bisa malah selamat. Nanti ada bab, kata Nabi SAW, ketika fitnah terjadi, yang jalan lebih baik dari yang lari, yang diem lebih baik dari yang jalan, yang duduk lebih baik dari yang diri. Ya, artinya semakin seorang itu tidak merespon atau jauh dari peluang merespon fitnah, itu lebih baik. Jauh dari fitnah lebih baik. Karena ketika kita masuk dan ikut dalam pusaran fitnah, belum tentu selamat. Maka maksud diantara makna minta perlindungan dari fitnah, minta agar kita jangan sampai mengalaminya. Yang kedua, ya, diantara makna minta perlindungan dari fitnah adalah meminta atau minta perlindungan ketika fitnah itu terjadi, kita jangan sampai terlibat. Ya, seperti kita minta perlindungan dari fitnah maksiat, suatu maksiat, fitnah zina dan seterusnya. Walhal fitnah zina akhirnya terjadi, merebak. Ya, maka ketika kita minta kepada Allah perlindungan dari fitnah itu, fitnah maksiat, zina atau yang lainnya, yang nggak bisa dihindari, yang Nabi sudah menjelaskan akan datang zaman kembali merebaknya zina, khamar dan seterusnya,
Maka minta perlindungan dari fitnah diantara maknanya agar kita tidak masuk dalam pusaran, tidak terjerat. Fitnah itu terjadi mau nggak mau. Perzinahan kembali merebak, khamar kembali merebak, pertumpahan darah kembali merebak. Nggak bisa kita tolak. Kan itu diantara ketetapan dan takdir Allah yang telah diberitakan oleh Nabi, sesuatu yang pasti akan terjadi menjelang yaumul qiyamah. Ya, seperti pada akhirnya kita minta perlindungan dari Dajjal. Ya, tapi takdir Allah menetapkan kita, mudah-mudahan bukan kita ya. Ya. Terus orang mengalami Dajjal itu muncul. Maka minta perlindungan dari fitnah Dajjal di antara makna adalah minta agar dilindungi, jangan sampai terjerat ya, fitnah Dajjal itu ikut pada kesesatannya. Kemudian yang ketiga, di antara makna minta perlindungan dari fitnah adalah talaban li isobati jadati shawab fiha. Minta perlindungan dari fitnah maknanya adalah minta agar Allah menunjukkan kita kebenaran, ditetapkan pada kebenaran ketika fitnah itu terjadi. Ya, seperti di antara fitnah yang akan menimpa umat ini apa? Perselisihan yang sangat banyak. Nggak bisa kita hindari. Maka minta perlindungan dari fitnah di antara maknanya adalah kita berada pada sikap yang tepat, di atas jalan yang tepat ketika fitnah itu beredar, berlangsung. Kita bisa melihat, memahami keadaan dengan petunjuk syariat, menilainya, menimbangnya, dan mensikapinya dengan baik, sehingga kita jadi orang yang selamat. Ini 3 makna dari makna memohon perlindungan dari fitnah, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat kita, dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi wassalam. Dan penting terutama bagi kita generasi akhir zaman untuk minta kepada Allah perlindungan dari fitnah. Ini sudah Ada yang mau ditanyakan sebelum kita sholat? Oh iya, silakan Pak. Semangat sekali ini. Silakan. Iya Pak. Iya silakan Pak. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Bagaimana dengan fitnah itu kalau kita sudah berhadapan dengan fitnah, terus bagaimana kita cara memantau dan sikapinya? Lah ini makanya kita belajar. Kita belajar ini untuk jawab pertanyaan Bapak. Jadi nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan tahu. Karena fitnahnya macam-macam kan. Nanti ada Ya'juj Ma'juj, ada Dajjal, dan sebelum itu juga ada macam-macam. Nah ini kita belajar untuk jawab pertanyaan Bapak itu. Jadi kalau saya jawab sekarang, wah nanti nggak seru lagi. Nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan. Satu lagi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara makna tadi, itu yaitu satu di antara kita meminta agar kita jauh dari fitnah gitu. Iya. Pada kenyataannya dalam hidup ini kan kita itu dalam fitnah tadi. Ya. Misalnya gini, seseorang sudah punya istri satu, dia cari jadi dua, kan tambah fitnah lagi gitu ya. Ya. Atau semuanya yang berkaitan dengan yang kita hadapi ini ternyata kita malah nambah fitnah tersebut gitu. Iya. Jadi gimana korelasinya dengan masalah makna itu? Gini, itulah pentingnya agama. Karena di antara bentuk fitnah itu kita dihadapkan 2 kebaikan dan dihadapkan 2 keburukan. Dari 2 kebaikan ternyata ada kebaikan yang lebih banyak dan yang satu kebaikannya kurang. Maka agama datang memberikan petunjuk kepada kita sekalian, ini yang kebaikan lebih banyak, itu yang diambil. Kadang di dalam kehidupan kita dihadapkan 2 keburukan. Kita nggak tahu mana yang harus kita ambil. Agama datang, bahwasanya dari 2 keburukan itu ada keburukan yang lebih ringan. Dan keburukan ini nggak bisa kita hindari. Maka paling tidak kita mengambil yang lebih ringan keburukannya daripada yang lebih besar. Maka itu diantara fungsi dan petunjuk dari agama ini. Karena ada hal-hal yang mau nggak mau kita pasti akan berhadapan dengannya. Ya, seperti itu. Jadi seperti yang Bapak tanyakan tadi, ya seorang ada perintah agama seperti ini, tapi bukankah ini seperti itu juga? Maka
dengan adanya petunjuk agama kita bisa timbang. Memang bahkan para ulama mengatakan ya, tidak salah juga kalau kita katakan nggak ada setiap perkara yang di dalamnya murni kebaikan. Di dalam setiap kebaikan ada keburukan-keburukannya. Dan pada keburukan pun banyak tidak murni keburukan, ada kebaikan-kebaikannya. Kalaupun kita katakan demikian, itu tidak jauh dari kebenaran. Ya, pasti ada. Tapi ada keburukan-keburukan yang tidak boleh kita jadikan sebagai tolak ukur. Ada kebaikan-kebaikan yang nggak boleh kita anggap dan kita ambil. Khomer, bukankah khomer kata Allah juga ada kebaikan? Tapi akhirnya kebaikan itu mulgha, yaitu dibatalkan karena keburukannya yang lebih banyak. Kan begitu. Urusan dunia kita banyak yang itu bertumpuk. Padahal perkaranya urusannya satu, tapi bertumpuk antara kebaikan dan keburukannya. Nah, agama ini datang memberi petunjuk. Apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita lakukan dari dua keburukan, dua kebaikan, atau kebaikan yang di dalamnya keburukan, keburukan yang di dalamnya kebaikan. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.